2017 saya baru baru bisa hamil. Kemudian itu setelah 1 tahun sebulan. Biasa adalah yang berkata, kenapa sih kau belum hamil? Gitu. Kemudian bisa melahirkan, alhamdulillah normal, sehat. Lalu 2019 ayah saya sakit. Qadarullah kasih kanker. Kemudian gak lama ayah saya meninggal. Itu hanya hitungan tidak sampai 2 bulan. Setelah itu akhir bulannya qadarullah lagi saya kecelakaan. Bahu saya patah. Kemudian dioperasi. Setelah itu pasang pen, lepas 2021. Setelah lepas pen, alhamdulillah qadarullah dikasih hamil lagi. Kemudian setelah lahiran, qadarullah dikasih kecelakaan lagi. Tapi di kaki pasang pen. Di situ saya merasa Allah sayang banget sama saya. Sudah kehilangan ayah, kecelakaan, mendapat keturunan, kemudian kecelakaan lagi. Alhamdulillah sekarang udah gak ada pen lagi di tubuh saya. Baru lepas bulan Juli kemarin. Alhamdulillah. Di situ saya mau tanya Ustadz, saya sadar dengan posisi saya ikhlas apapun yang diberikan oleh Allah. Kadang suka bertanya, kenapa harus saya lagi? وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Ada di surat Al-Baqarah 108. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Apa kesimpulan dari ayat-ayat ini? Bukan kita doang yang diuji seperti itu. Ketika kita ngerasa kok cuman saya, berarti kita bahasa vulgarnya kegeeran. Emang kamu doang yang digituin? Enggak. Orang-orang sebelum kamu yang lebih soleh daripada kamu, yang lebih istimewa daripada kamu pun digituin. Para anbiya, para solehin. Berarti kalau kamu digituin juga, artinya kamu disamain sama mereka. Berarti kamu dimuliakan seperti Allah memuliakan mereka. Karena kata Nabi dalam hadis, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah." Allah tuh kalau mencintai hambanya, Allah kasih dia ujian. Buat apa coba dikasih ujian? Banyak alasannya, bisa buat menggugurkan dosa, bisa buat upgrade value, mengangkat derajat, bisa untuk mengajarkan dia satu hikmah, bisa untuk memantaskan dia dapat anugerah sabar. Karena kita nggak akan dapat derajat sabar hanya dengan belajar ilmu sabar dan dalil-dalil sabar. Kalian duduk dalam majelis ilmu, judul kajian kita, keajaiban sabar. Ayatnya, wasta'inu bis-sabri was-salah. Ayatnya, wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum, dan seterusnya. Hadisnya, sabar itu adalah dhiya, cahaya, dan seterusnya. Misalnya ya, apakah otomatis kita jadi orang yang sabar? Enggak. Duduk dalam majelis taklim, majelis ilmu, belajar teori sabar tidak lantas menjadikan kita orang yang sabar. Lalu bagaimana untuk mendapatkan level kesabaran? Karena kesabaran itu adalah salah satu di antara tingkat keimanan tertinggi. Gimana sampai ke level itu? Dengan ujian, bukan dengan kajian. Kajian itu cuman bekal supaya pas dikasih ujian kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi bukan kajian yang membuat kita jadi sabar. Yang membuat kita jadi sabar itu ujian. Jadi kalau kita dikasih ujian, karena Allah pengen mengupgrade value kita. Selama ini kamu udah jadi orang yang bertaubat, tawab namanya. Sekarang aku mau naikin level kamu dari tawab menjadi sabirun, orang yang sabar. Nanti dari orang yang sabar menjadi orang yang mukhlasun.
Mukhlisun, mukhlasun. Udahlah dia ikhlas, dia orang yang tercegah dari semua keburukan. Jadi kayak ada tingkatan-tingkatan. Makanya Allah berfirman di pembukaan surat Al-Anfal, lahum darajatun inda rabbihim. Orang beriman itu bertingkat-tingkat di sisi Allah. Darajat, banyak tingkatannya. Jadi kalau sekali-kalinya Allah ngasih kita ujian, alasannya banyak. Pengen menggugurkan dosa mungkin, pengen mengangkat derajat mungkin, pengen memberikan kita gelar sabar mungkin, pengen ngasih kita hikmah dan pengalaman mungkin, pengen membentuk kita dengan satu kebaikan mungkin, pengen menyiapkan kita untuk sesuatu yang istimewa di masa yang akan datang mungkin. Banyak alasan, dan itu adalah love language-nya Allah. Selain love language yang lain yang kita sukai, kasih anugerah, dimudahkan segala urusan. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya summa salihun summa al-amsal fal-amsal. Orang yang paling banyak diuji itu para nabi, kemudian orang soleh, kemudian yang serupa dan yang serupa. Berarti kalau kita diuji, kita tuh kayak lagi disamain dengan mereka. Makanya di Al-Ankabut dan Al-Baqarah Allah bilang, telah kami uji orang-orang sebelum kalian. Ba'sa, dharra, zulzilu, dengan ujian fisik, ujian harta, ujian perasaan. Coba kalian lihat nabi-nabi tuh. Padahal mereka kekasih-kekasih Allah, diuji juga. Coba kalian lihat para sahabat Bilal, Sumayyah, Yasir, Ammar, Khabbab, Suhaib, Zinnairah. Banyak sahabat-sahabat yang diujinya bertubi-tubi, beruntun. Nabi juga diuji walaupun bentuk ujiannya berbeda dengan para sahabat. Khadijah juga diuji, Fatimah juga diuji. Coba bayangin Fatimah menikah, gak punya apa-apa di rumahnya sebagai gaun pengantin. Padahal dia anak orang kaya loh. Ibunya itu konglomerat Mekah. Tapi setelah bapaknya dapat tugas dakwah, habis semua harta ibunya untuk mendukung ayahnya. Sehingga ketika dia menikah, Fatimah cuma dapat warisan gaun dari Sayyidah Khadijah, di mana gaun itu ada 16 tambalan. Gaun pengantin ada 16 tambalan, bayangin. Apakah Fatimah nanya, ya Allah, saya ini kan anak kekasihmu, dan katanya saya ahli surga. Kok gini-gini banget ya? Sekali-kalinya saya pengen harinya hari istimewa, hari bahagia saya. Kok gak ada yang pantas untuk saya kenakan, saya pakai? Gak ngomong gitu Fatimah. Jadi teman-teman, ujian bukan tanda Allah marah. Ujian bukan tanda Allah benci. Ujian bukan hukuman, karena kalau dihukum kita gak akan selamat. Jadi kalau kita dikasih ujian masih selamat, udah pasti itu bukan hukuman. Karena kalau hukuman hasilnya pasti binasa seperti kaum-kaum terdahulu. Jadi kalau kita dikasih satu musibah tapi masih selamat setelahnya, berarti itu pasti ujian. Gak ada yang selamat dari hukuman Allah. Tapi kalau dari ujian, tergantung kita mau bersabar atau mau berputus asa.